Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan, bahkan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jika demikian, insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini akan Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin, yang insya Allah semua kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah di hari yang mulia, di waktu yang penuh mustajabah doa. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kalau hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teriring doa selamanya kita sanjungkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajin bersalawat kepada beliau, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk secepatnya bisa berziarah ke makamnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah nasihat yang ini pernah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tertera di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kata baginda Rasul, ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa orang yang makan makanan halal, siapa orang yang minum minumannya halal. Yang pertama, jaminan dari baginda Rasul, safa dinuhu, dia akan memiliki agamanya bersih, agamanya murni, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang dapat menghancurkan keimanan. Sebab hari ini banyak ajaran-ajaran yang mengaku ajaran Islam, tapi isinya adalah menghancurkan agama Islam, mengatasnamakan Islam, tapi syariat yang dia bawa keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang makan makanan halal, minum minumannya halal, maka dijamin oleh Rasul dia punya agamanya bersih, Islamnya sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaminan dari baginda Rasul, orang yang makan makanan halal, waraqqa qalbuhu, dia akan memiliki hati-hati yang lembut,
tidak sekeras batu, sebab banyak di antara kita yang memiliki hati syariatnya lembut tapi hakikatnya hatinya keras. Allah bikin lembut hatinya. Bagaimana ciri hati yang lembut? Hati yang lembut itu akan mudah menerima kebaikan, akan dapat mudah menerima nasihat-nasihat kebenaran. Sementara kadang ada di antara kita yang ketika dinasihati oleh orang tua, dinasihati oleh guru, tapi kita anggap sentimen dari guru kita, galak dari orang tua kita. Orang yang punya hati, hatinya bersih, orang yang punya hati, hatinya lembut, ini gara-gara dia makan makanan yang halal, minum minuman halal. Orang yang hatinya lembut, tidak enak hidupnya ketika melihat saudaranya ditimpa musibah. Kenapa? Karena apa yang dirasakan oleh saudaranya pun dia akan rasakan. Manis dia rasakan, saudaranya dia pun merasakan manisnya. Begitupun ketika saudaranya ditimpa musibah, dia pun merasakan ketidakenakan dalam kehidupannya. Waraqqa qalbuh, orang yang makanan halal maka hatinya Allah bikin lembut. Yang ketiga, walam yakun li da'watihi hijabun, doanya tidak terhalang. Artinya apa? Orang yang makan makanan halal, minum minuman halal, maka setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah akan menjadi doa yang diijabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin setiap saat kita sering berdoa kepada Allah tanpa bosan. Tapi pernahkah kita bertanya, ya Rob, saya kok sering berdoa tapi mana ijabah doanya? Apa Allah yang salah? Demi Allah, Allah itu tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalaupun ada doa kita yang belum dikabulkan Allah, jawabannya mungkin, bahkan pasti ada sedikit makanan, minuman yang haram yang masuk ke tubuh kita. Walam yakun li da'watihi hijabun, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, itu 3 keutamaan orang yang makan makanan halal. Lalu bagaimana orang yang gemar makan minum yang haram? Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, waman akalal haram, siapa orang yang makan makanan haram, mata qalbuh, dia akan memiliki hatinya mati. Jasadnya hidup tapi dia punya hati mati. Jadi seolah-olah mayat hidup dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena gemar makan minum yang haram. Hatinya mati, sehingga nih orang mati rasa, tidak pernah mengkaji rasa. Orang lain mendapat kenikmatan, dia yang tidak enak diam. Orang lain yang mendapat kesusahan, dia yang malah senang. Kenapa? Karena hati jadi bikin mati oleh Allah gara-gara ia mengkonsumsi makanan yang haram. Yang kedua, wa khaffa dinuh, dia akan memiliki agamanya ringan. Artinya apa? Gampang sekali meringankan agama, menganggap enteng agama. Ah, saya sholat, nggak apa-apa, hari ini nggak sholat, kan besok ada lagi. Nggak apa-apa, hari ini saya ngaji, kan minggu depan ada lagi. Begitu seterusnya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, apa alasan dia? Innallaha ghafurur rahim, Allah itu akan senantiasa memaafkan hambanya yang minta ampun kepada dia. Selalu bahasanya meringankan dan menganggap enteng agamanya. Ini penyebabnya gara-gara ia makan makanan yang haram. Yang ketiga, ketika orang gemar makan makanan haram, wa dha'ufa yaqinuh, dia punya keyakinannya lemah. Tidak ada keyakinan dalam kehidupan. Kalau orang sudah hilang keyakinan, belajarnya tidak akan sukses, usahanya tidak akan pernah berkah, hidupnya tidak akan pernah berkah. Kenapa? Karena keyakinan dalam hidupnya tidak ada.
Dan yang terakhir yang bahaya, wa hajaballahu da'watahu, Allah akan halangi setiap doa-doa yang dia panjatkan kembali lagi ke badan dia, tidak tembus ke langit, tidak sampai kepada Allah, tidak diijabah oleh Allah doanya. Ingatan buat kita para orang tua, ketika kita ingin mendoakan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak generasi yang penuh dengan kebaikan ke depannya, maka ketika kita berdoa kepada Allah, gunakan dan dahulukan adabnya. Di antaranya, makanlah, minumlah makanan dan minuman yang halal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wa qallat ibadatuh. Terakhir, kata Nabi, pesannya untuk Sayyidina Ali, orang yang gemar makan minuman yang haram, ibadahnya sedikit, malas untuk melaksanakan ibadah, tidak mau ibadah. Padahal jelas Allah perintahkan kita dalam kehidupan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bukan cuma sholat ibadah, bekerja mencari nafkah, menjemput rezeki karunia Allah pun ibadah. Belajar di tempat yang kita berada di tempat ini pun bernilai ibadah. Tidur pun akan bernilai ibadah. Bahkan bicara pun, kalau bicara itu ucapan yang baik, maka insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah pesan dari baginda Rasul? Seyogianya kita sebagai umat Rasul, yang pertama, ayo jaga makanan minuman kita. Jangan sampai ada makanan minuman yang haram masuk ke tubuh kita. Teringat saya akan pesan Al-Imam Ghazali, idza dakhalal haram kharajal haram. Kalau yang masuk ke tubuh manusia makanan minuman yang haram, biasanya gerak tubuhnya akan senang melakukan sesuatu yang haram. Kakinya mudah melangkahkan ke tempat yang haram. Mulutnya akan gampang sekali mengucapkan kalimat yang tidak baik. Kenapa? Karena makanan minuman yang haram. Sebaliknya, kata Imam Ghazali, idza dakhalal halal kharajal halal. Kalau yang masuk ke tubuh kita makanan minuman yang halal, maka yakin gerak tubuh kita pun, aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita akan mudah melakukan yang halal, melakukan yang baik-baik. Diajak ibadah ringan, diajak ngaji mau, diajak ibadah tidak ada alasan apa-apa. Kenapa? Karena dia yakin ini bukan ajakan teman, ini bukan ajakan guru, tapi hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga semua kita mampu menjalankan apa yang telah Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali kalau hari ini untuk kita semua, supaya kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطاعون والبلاء يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقيم الصلاة